Halo semuanya, pada kali ini kami dari kelompok 9 akan menganalisis perilaku makan menurut perspektif biopsikologi. Namun, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Ayu Fitria Yunisak dengan 3 digit NIM terakhir 061, saya sendiri Ezra Sagabani Husodo dengan 3 digit NIM terakhir 074, Salsabila Eka Ranansyah dengan 3 digit NIM terakhir 077, Alma Dea Dwi Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 078, dan Theodora Prasasantika Kinasih dengan 3 digit NIM terakhir 084. Perilaku sehari-hari yang kami pilih untuk analisis menurut perspektif biopsikologi adalah perilaku makan. Menurut Nopto Atmojo, perilaku makan merupakan respons seseorang terhadap makanan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan vital bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktik seseorang terhadap makanan dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, seperti zat gizi, juga proses pengolahan dari makanan tersebut, dan sebagainya. Menurut Gibney dan kawan-kawan, perilaku makan adalah tindakan seseorang terhadap makanan yang dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan terhadap makanan. Pengertian terakhir akan perilaku makan merupakan definisi menurut Kunjara Ningrat dalam Kumaidi 1994. Menurut Kunjara Ningrat, perilaku makan adalah cara seseorang berpikir atau berpengetahuan, berperasaan, dan berpandangan terhadap kegiatan makan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku makan. Yang pertama adalah faktor sosial budaya. Budaya menuntun orang dalam bertingkah laku, menentukan apa yang akan dimakan, bagaimana pengolahan, persiapan, dan penyajiannya, serta kapan seseorang boleh atau tidak mengonsumsi suatu makanan dan bagaimana pangan tersebut dikonsumsi. Yang kedua adalah faktor sosiodemografis, yang meliputi usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan pendidikan. Terdapat perbedaan perilaku makan antara anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan, serta orang dengan kelas sosial lebih tinggi dan orang dengan kelas sosial yang rendah. Yang ketiga adalah faktor kepribadian, dan yang keempat adalah faktor stres. Orang dengan kepribadian yang baik cenderung memiliki pola makan yang lebih sehat dibandingkan orang dengan kepribadian dan kesadaran buruk. Faktor terakhir yang memicu perilaku makan adalah faktor fisiologis. Cannon dan Westburn 1912 mengusulkan bahwa rasa lapar timbul dari keadaan lambung yang kosong. Dinding lambung yang kosong akan saling bergesekan dan menghasilkan apa yang biasa disebut dengan rasa perih akibat lapar. Rasa lapar ini disebabkan oleh penipisan simpanan nutrien tubuh. Bahan bakar utama sel tubuh kita adalah glukosa dan asam lemak. Oleh karena glukosa merupakan bahan bakar utama yang penting, Meyer 1955 mengusulkan hipotesis glukostatik dari rasa lapar. Menurut hipotesis glukostatik, rasa lapar timbul saat tingkat glukosa dalam darah menurun. Kira-kira setelah glikogen pada cadangan jangka pendek tubuh telah terpakai seluruhnya. Proses perilaku makan ini sendiri sangat bergantung pada dua indera manusia. Dua indera tersebut adalah indera pengecapan dan indera pencium. Indera pengecapan memiliki reseptor taste bud. Taste bud terdapat sebagian besar pada lidah. Taste bud juga terdapat pada palatum, faring, dan tonsil. Taste bud dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu taste bud manis, asam, asin, pahit, dan umami. Taste bud asin dapat dirangsang oleh larutan garam. Taste bud asam dapat dirangsang oleh ion hidrogen. Taste bud pahit dapat dirangsang oleh alkaloid seperti kafein, morfin, dan lain sebagainya. Dan taste bud umami dapat dirangsang oleh glutamat, misalnya daging yang akan memberikan sensasi gurih. Taste bud umami juga dapat dirangsang oleh monosodium glutamat atau MSG. Rangsangan-rangsangan ini selanjutnya akan ditransduksikan menjadi impuls listrik yang selanjutnya akan dibawa ke pusat pengecapan di korteks cerebri. Impuls kemudian diolah, diterjemahkan, dan membangkitkan memori mengenai rasa tersebut, menimbulkan suatu sensasi rasa dan ikut serta dalam mempengaruhi emosi. Dalam kaitannya mempengaruhi kondisi emosi seseorang, rasa juga akan mempengaruhi ekspresi seseorang. Saat memakan makanan yang sangat kecut, selain menimbulkan rasa yang tidak nyaman, juga akan menimbulkan suatu ekspresi yang khas seperti menutup kedua mata sambil mengkontraksikan beberapa otot wajah. Informasi dari indera penghidu juga mempengaruhi persepsi kecap seseorang. Impuls yang dihasilkan oleh reseptor olfaktorius di rongga hidung akan dibawa menuju ke pusat penghidu di korteks cerebri yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan informasi dari pusat pengecap, sehingga akan menimbulkan selera makan.
Itu sebabnya saat kita menderita influenza, di mana reseptor olfaktorius terganggu kerjanya akibat adanya mukus tebal yang menutupinya, selera makan kita akan menurun. Sekian pemaparan dari kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kehidupan para penonton sekalian. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian informasi. Kami tutup video ini dengan salam sejahtera dan semoga hari kalian menyenangkan.